Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Munadia Husna, NPM 8820123024. Saya adalah mahasiswa semester 4 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bidang program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pragmatik yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Febri Marindra, SPD MPD. Nah, baik, selanjutnya sebelum kita membahas mengenai apa saja materi yang akan dibahas dalam pragmatik ini, kita juga harus mengetahui bahwa definisi pragmatik, ciri-ciri pragmatik, mengapa kita harus atau penting untuk mempelajari pragmatik, dan yang terakhir yaitu ada manfaat pragmatik. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang definisi pragmatik. Nah, pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana konteks memengaruhi cara kita menafsirkan makna tuturan. Adapun pengertian pragmatik menurut ahli Yule pada tahun 1996 bahwasannya pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar. Kemudian, adapun ciri-ciri pragmatik yaitu yang pertama, memperhatikan konteks situasi. Nah, yang kedua yaitu melibatkan penutur dan pendengar. Yang ketiga, menganalisis makna implisit, dan yang terakhir yaitu berkaitan erat dengan budaya dan norma sosial. Kemudian, mengapa kita harus atau penting untuk mempelajari pragmatik? Tentu saja penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak selalu berkomunikasi dengan berjalan secara langsung atau eksplisit. Kita juga sering menyampaikan sesuatu secara tidak langsung menggunakan sindiran, perintah halus atau candaan. Nah, mempelajari pragmatik ini membantu kita untuk memahami maksud yang sebenarnya dalam sebuah tuturan. Nah, kemudian apa sih manfaat pragmatik? Nah, tentu saja mempelajari pragmatik juga ada manfaatnya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kecakapan berbahasa kita. Yang kedua, untuk membantu dalam memahami makna tersembunyi. Yang ketiga yaitu berguna dalam pengajaran bahasa, seperti penerjemahan, komunikasi antar budaya, bahkan dalam komunikasi profesional seperti negosiasi atau diplomasi. Baik, mari kita bahas satu-satu mengenai materi yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, yang pertama ini ada situasi tutur. Nah, situasi tutur ini adalah latar atau konteks terjadinya komunikasi, termasuk waktu, tempat, dan hubungan sosial. Ini juga memengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan dipahami. Nah, ada aspek-aspek situasi tutur. Nah, di aspek-aspek situasi tutur ini yang pertama ada arti. Arti ini merupakan struktur kalimat atau bentuk kalimat secara gramatikal. Seperti contoh, apakah kamu sudah makan? Kalimat tanya. Kemudian yang kedua yaitu ada makna. Nah, makna ini merupakan isi informasi atau informasi yang dikandungnya. Nah, contohnya tuh kayak lampunya menyala. Nah, di lampunya menyala ini menyatakan bahwa lampu dalam keadaan hidup. Itu maknanya. Nah, yang ketiga yaitu ada maksud. Nah, di maksud ini ada tujuan komunikatifnya. Tujuan sebenarnya dari si penutur. Contohnya dengan berkata, lampunya menyala, bisa jadi si penutur ini bermaksud meminta orang lain untuk mematikan lampu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai tindak tutur. Nah, tindak tutur ini adalah tindakan yang dilakukan penutur lewat ujaran dalam konteks tertentu. Kemudian, di tindak tutur ini juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu ada lokusi. Lokusi ini merupakan ucapan murni untuk menyampaikan informasi. Contohnya seperti gajah adalah hewan mamalia. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada tindak tutur jenisnya ilokusi. Nah, ilokusi ini tindakan yang mengandung maksud tertentu. Contohnya, saya sedang sakit. Di
saya sedang sakit ini, si penutur bermaksud untuk menolak ajakan ketika misalnya dia sedang diajak keluar oleh si pendengar atau oleh si lawan tutur. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada perlokusi. Nah, di perlokusi ini bertujuan mempengaruhi lawan bicara. Contohnya seperti aku sedang sendirian di rumah. Nah, konteksnya itu seorang sahabat wanita yang mengatakan bahwa sahabatnya itu sedang sendirian di rumah. Makanya tujuannya itu yaitu agar si sahabatnya itu menemaninya di rumah karena dia sedang sendiri. Kemudian yang keempat ada tindak tutur langsung. Nah, tindak tutur langsung ini maksudnya sesuai dengan bentuk kalimat, diujarkan secara langsung. Contohnya, buka jendela itu sekarang. Si penutur ini melakukan tindak tutur langsung kepada si pendengar atau kepada si lawan tutur, yaitu dengan contoh kalimat buka jendela itu sekarang. Nah, itu merupakan kalimat perintah. Kemudian yang kelima ada tindak tutur tidak langsung. Nah, di tindak tutur tidak langsung ini artinya maksud tersirat dari kalimat. Artinya si penutur melakukan tuturan kepada si pendengar namun secara tersirat, tidak secara tidak langsung. Contohnya seperti kalimat di sini gerah sekali ya. Maksudnya ingin agar menyalakan kipas atau ingin agar jendelanya dibuka. Konteksnya sedang di dalam kelas. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai pie. Pie ini merupakan singkatan dari presuposisi, implikatur, dan entailment. Nah, yang pertama ada presuposisi. Presuposisi ini yaitu asumsi yang dianggap benar sebelum ujaran dikatakan. Seperti contohnya, anaknya kini sudah masuk SMA. Presuposisinya, orang itu punya anak. Anaknya kini sudah masuk SMA. Berarti sebelumnya anaknya itu masih SMP atau si penutur itu memiliki anak yang baru saja masuk SMA. Kemudian ada yang kedua yaitu ada implikatur. Nah, di implikatur ini artinya makna tersirat yang dipahami dari konteks. Contohnya, dia pintar ya. Nilainya selalu pas-pasan. Implikaturnya, dia itu tidak sepintar yang dikira. Karena ini makna tersirat. Nah, kemudian entailment. Entailment ini merupakan salah satu kalimat yang logis. Seperti jika kalimat A benar, maka kalimat B juga harus benar secara logis. Contohnya, Tina membeli seekor anak kucing. Maka entailment-nya yaitu Tina kini memiliki seekor anak kucing. Karena Tina sudah membeli seekor anak kucing, maka entailment-nya atau secara logisnya yaitu Tina kini memiliki seekor anak kucing. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada deixis. Nah, deixis itu adalah kata yang maknanya tergantung pada konteks waktu, tempat, dan siapa pembicara. Nah, kemudian ada jenis-jenis deixis. Yang pertama ada exopora. Nah, di deixis exopora ini menunjuk ke sesuatu di luar teks. Seperti contohnya, itu lucu sekali. Kata itu menunjuk ke hal yang sedang dilihat bersama di luar konteks atau di luar teks. Nah, kemudian yang kedua ada endofora. Nah, deixis endofora ini menunjuk ke bagian lain dalam teks. Kemudian ada deixis anafora. Anafora ini menunjuk ke sebelumnya. Contohnya seperti kalimat Rani menulis surat. Ia melakukannya dengan hati-hati. Ia di sini adalah Rani. Nah, si Rani menulis surat menunjuk ke kalimat sebelumnya. Ia melakukan dengan hati-hati. Ia di sini artinya adalah Rani. Nah, kemudian ada deixis katafora. Deixis katafora ini menunjuk ke yang akan disebutkan. Seperti contoh kalimat, mereka sangat menawan, Lisa, Riko, dan Tama. Makanya, kenapa menunjuk ke yang akan disebutkan? Mereka ini merupakan Lisa, Riko, dan Tama karena menunjuk ke yang akan disebutkan. Kemudian yang kelima yaitu ada kalimat analitis.
Nah, di kalimat analitis ini, kalimat yang selalu benar berdasarkan definisi. Contohnya seperti manusia adalah makhluk hidup. Kalimat ini benar dan logis bahwasannya manusia memang makhluk hidup. Kemudian yang keenam ada kalimat kontradiktif. Nah, kalimat kontradiktif ini adalah kalimat yang selalu salah atau bertentangan dengan fakta. Ini kebalikan dari kalimat analitis. Kalau kalimat kontradiktif ini adalah kebalikan dari kalimat analitis, yaitu yang selalu salah atau bertentangan dengan fakta. Contoh kalimatnya, api itu dingin rasanya. Ini merupakan salah dan bertentangan karena faktanya api ini panas, tidak dingin. Kemudian yang ketujuh ada kalimat sintesis. Nah, kalimat sintesis ini yaitu kalimat yang kebenarannya tergantung kenyataan, bisa diuji melalui observasi. Contohnya, besok akan ada pemadaman listrik. Kenapa besok akan ada pemadaman listrik termasuk kepada kalimat sintetis? Karena ini kebenarannya masih tergantung kenyataan dan masih diprediksi. Karena siapa tahu besok tidak akan jadi ada pemadaman listrik. Jadi ketika besok akan ada pemadaman listrik itu, kebenarannya masih tergantung kepada kenyataan atau masih abu-abu. Tidak fix akan selalu benar. Baik, selanjutnya adapun materi yang akan kita bahas dalam pragmatik ini. Yang pertama yaitu ada situasi tutur. Nah, di situasi tutur ini ada aspek-aspeknya. Yang pertama ada arti, yang kedua ada makna, dan yang ketiga ada maksud. Kemudian kita akan membahas mengenai tindak tutur. Nah, di tindak tutur ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada lokusi, yang kedua ada ilokusi, yang ketiga ada perlokusi, yang keempat ada tindak tutur langsung, dan yang kelima ada tindak tutur tidak langsung. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang P. P ini merupakan singkatan dari presuposisi, implikatur, dan entailment. Nah, kemudian kita juga akan membahas mengenai deiksis. Nah, di deiksis ini ada jenis-jenisnya, ada deiksis exopora, anapora, katapora. Kemudian yang kelima kita akan membahas mengenai kalimat analitis. Kemudian kita juga akan membahas kalimat sintesis dan kalimat kontradiktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang akan saya jelaskan secara detail dan jelas. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai PIE di bagian presuposisi. Nah, presuposisi ini sebelumnya tadi sudah saya jelaskan bahwa presuposisi ini adalah asumsi yang dianggap benar sebelum ujaran itu dikatakan. Artinya, sebelum penutur mengatakan kepada si lawan tutur, maka si lawan tutur akan menyadarinya dan akan sudah tahu. Nah, seperti contoh kalimatnya, ayah saya dulu bekerja sebagai polisi. Artinya, kini ayah si penutur sudah tidak menjadi lagi polisi. Karena dulunya ayah si penutur adalah bekerja sebagai polisi. Oleh karena itu, maka presuposisinya kini ayahnya berarti sudah tidak bekerja lagi sebagai polisi atau sudah pensiun. Nah, kemudian saya juga di sini akan menjelaskan kembali tentang tindak tutur langsung. Nah, di tindak tutur langsung ini artinya yaitu maksud sesuai dengan bentuk kalimat. Nah, sesuai dengan bentuk kalimatnya ini artinya di tindak tutur langsung ini si penutur mengatakan secara langsung karena tindak tutur langsung, artinya si penutur mengatakan kepada lawan tutur atau pendengar itu secara langsung tanpa ada kata atau kalimat yang tersirat. Nah, seperti contoh, tolong ambilkan buku. Nah, tolong ambilkan buku ini si penutur langsung mengungkapkan kepada si lawan tutur bahwasannya ingin dibawakan buku. Makanya si penutur mengatakan tolong ambilkan buku. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari tindak tutur langsung. Nah, kemudian yang terakhir yaitu saya juga di sini akan menjelaskan kembali tentang kalimat analitis. Nah, di kalimat analitis ini yaitu kalimat yang selalu benar
karena berdasarkan definisi atau kalimat yang memang fakta, logis, dan memang benar adanya. Nah, contoh kalimatnya itu, seorang ibu adalah perempuan. Contoh dari seorang ibu adalah perempuan ini adalah benar dan tidak bisa diubah. Faktanya memang yang menjadi seorang ibu itu adalah perempuan. Nah, itu adalah contoh dari kalimat analitis. Baik, kesimpulannya yaitu pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan situasional. Pemahaman pragmatik ini melibatkan beberapa aspek penting. Nah, yang pertama yaitu ada situasi tutur yang mencakup latar, waktu, tempat, dan hubungan sosial yang mempengaruhi cara seseorang berbicara. Kemudian yang kedua yaitu ada tindak tutur. Nah, tindak tutur ini yaitu tindakan yang dilakukan lewat ujaran yang dapat bersifat informatif atau lokusi, memiliki maksud tertentu ilokusi, dan berdampak pada pendengar yaitu perlokusi. Nah, kemudian selain itu juga pragmatik juga dikenal dengan konsep Y. Nah, Y ini yaitu presuposisi, implikator, dan entailment. Nah, presuposisi ini asumsi awal, implikator ini sebagai makna yang tersirat dari konteks, dan entailment ini adalah konsekuensi logis dari sebuah pernyataan unsur. Nah, kemudian adapun unsur lain dalam pragmatik yaitu ada deiksis. Nah, deiksis itu yaitu kata yang tergantung pada makna pada siapa yang berbicara, kapan, dan di mana. Nah, kemudian pragmatik juga mengajarkan tentang kalimat berdasarkan kebenarannya, yaitu ada kalimat analitis, kemudian ada kalimat kontradiktif, yaitu dan yang terakhir yaitu ada kalimat sintesis. Nah, semua ini menunjukkan bahwa memahami bahasa ini tidak cukup dari struktur saja, tetapi juga dari konteks dan tujuan komunikasi. Itu merupakan salah satu cara kita untuk mempelajari pragmatik. Nah, kemudian saya juga mengambil materi ini semua dari sumber atau referensi. Yang pertama ada dari Yuval pada tahun 1996, Pragmatic Oxford atau Oxford University Press.